الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
نهتدي لولا أن هدانا الله الملك الأنام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Sebenarnya apa sih yang kurang yang telah diberikan Allah kepada kita sebagai hamba-Nya? Secara logika kalau kita berpikir semuanya sudah lengkap. Tidak ada sedikit pun yang kurang yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ditambah lagi dengan hadis yang datang dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak cuma itu, ikhtilaful ulama, perijtihad para orang-orang soleh pun menambah wawasan kita semakin luas. Ditambah lagi argumentasi yang terbaik yang membuat kita memahami arti dari Al-Quran, hadis dan ijtima ulama. Sepertinya yakin sudah cukup yang datang dari agama Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa hal ini semakin larut bertambah ke depan, semakin terjadi persoalan-persoalan pelik yang tidak pernah selesai sampai saat ini? Bahkan seharusnya kita tidak terlalu berlebihan menanggapi apapun yang datang ke setiap yang kita terima. Teringat orang-orang alim di zaman dahulu, mereka berjuang jihad hidupnya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak terlepas dari ayat-ayat Allah yang selalu kita baca ketika kita melaksanakan ibadah sholat kepada Allah. Penting dan wajib kita yakini kembali agar kita tidak terlalu berlebihan menanggapi urusan-urusan dunia yang membuat sampai saat ini kita muak akan adanya hal-hal yang tidak baik. Apa itu ayat Allah yang kita baca ketika kita melaksanakan sholat? Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Pernyataan Allah, katakanlah kepada hamba-hambaku wahai Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya pasrah kepada Allah. Dari ayat Allah yang seperti diartikan kepada kita, seharusnya setiap yang kita kerjakan inti daripada hidup kita pasrah. Pasrah, serah diri hanya kepada Allah. Tapi saat ini banyak orang yang berlebihan menanggapi apa yang terjadi di media sosial. Padahal baginda Rasul juga mengajarkan kepada kita salamatul insan wa fi hifzil lisan, keselamatan manusia tergantung lidah. Bahkan lidah yang kita lihat ini tanpa tulang berbicara dengan seenaknya, kalau itu baik akan jadi doa, jahat pun sama. Maka jangan dong mengangkat kembali topik-topik yang berkaitan dengan meningkatnya COVID-19 karena itu doa. Semakin sering kita posting, semakin sering kita keluarkan di media sosial, Allah pun akan semakin memberikan lagi banyaknya penyakit kepada kita. Justru orang-orang yang tidak paham, yang selalu saja mengumbar, akhirnya rakyat, warga, masyarakat semakin takut. Ketakutannya bukan kepada Allah, ketakutannya akan penyakit yang tidak jelas seperti ini. Akhirnya mereka mati pun tidak layak dipanggil orang-orang yang syahid di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berani menentang Allah jangan, takut jauh dari Allah karena takut urusan dunia pun jangan. Artinya laksanakan hidup sesuai apa yang diperintahkan Allah kepada kita dan Rasul pun kepada kita. Menanggapi hal ini jangan terlalu berlebihan, sedang-sedang saja. Maka lihat orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah, yes, karena memang harus dilakukan taat kepada
Ketika dunia yang mereka lihat jangan terlalu berlebihan. Biasakan saja hidup ini, tidak usah terlalu menantang kehidupan dunia. Kenapa? Ini kan yang jelas terjadi. Yang sering terjadi di masyarakat kita karena masyarakat kita selalu saja menganggap dunia ini tempat yang paling terbaik, tidak pernah sadar besok ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Jangan takut dengan apa yang terjadi saat ini. Berpikirlah bagaimana besok kita pulang menghadap Allah. Mungkinkah kita menjadi orang yang cerdik seperti diajarkan oleh ulama-ulama kita, al-kayyis man kana nafsahu bila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik yang berpikir untuk besok ketika mati menghadap Allah. Bukan berpikir bagaimana menantang dunia ini agar menjadi orang yang paling hebat. Salah. Sehebat apapun kita ada waktunya. Umat baginda Nabi Muhammad SAW sudah diberikan penjelasan dari beliau. Berapa sih usia yang paling terbaik yang Allah berikan kepada umat Rasulullah? Sitta wa sab'in, antara 60 dan 70 tahun kita sudah pulang menghadap Allah. Silakan kita melihat hal itu, tapi perhatikan saat ini apa yang belum kita berikan untuk kehidupan akhirat nanti. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang menjadi salah dan persoalan ini menjadi pelik. Kenapa? Karena kita selalu berpikir bagaimana nanti ke depannya hidup kita. Seharusnya hidup kita saat ini yang kita pikirkan bagaimana untuk kita pulang menghadap Allah. Sudah banyak atau belum bekal kita menghadap Allah. Artinya semakin kita dekat dengan kematian, ingat kepada kematian, zikrullah semakin banyak. Dekat diri kepada Allah semakin luar biasa. Kurangi beban dunia yang membuat kita jadi berpikir salah. Waktu saja yang saat ini Allah berikan kepada kita, mana banyak urusan kita untuk Allah terima urusan dunia. Tidak usah berpikir untuk orang lain, tanya pada pribadi masing-masing ketika bangun tidur kita di pagi hari. Apa yang kita lihat? Apa yang kita lakukan? Banyakkah di rumah-rumah masyarakat kita yang kita subuh sudah selesai sholat, sampai di rumah kita membuka kembali ayat Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah Al-Quran yang kita baca ataukah handphone yang kita teliti? Apakah sholawat yang kita dengarkan kepada diri kita untuk memuji Rasulullah? Ataukah lagu-lagu dunia yang membuat kita belum tentu mendapat sesuatu yang baik dari Allah? Ini pemikiran positif. Setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Mana berapa banyak manusia yang di tangannya tidak ada handphone? Semua ada handphone. Iyalah pribadi masing-masing punya sampean, punya kita bersama-sama beli sendiri. Tapi ingat, apakah mungkin itu menjadi kebaikan buat kita? Mata terbelalak dengan handphone keluar kuat berjam-jam, tapi ketika baca Al-Quran berapa lama waktu kita berikan untuk Allah? Mulut berbicara yang tidak baik, kuat berjam-jam, memaki orang lain, di sosmed kita sampaikan. Tapi ketika kita zikrullah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, dan macam-macam hal yang diajarkan oleh Al-Quran, berapa lama yang kita kerjakan di hadapan Allah? Terang, jelas, dan nyata dimanapun masjid. Ketika selesai melaksanakan ibadah sholat, semuanya Allahumma lantas jalan. Jarang ada di antara kita yang lama berdiam diri di masjid untuk ibadah dan taat kepada Allah, padahal dosa kita sudah demikian banyak. Maka kapan ini akan berakhir? Insya Allah hanya kita berharap pada Allah, tapi tidak akan pernah berakhir. Penyakit yang datang yang mungkin kita resapi saat kita terjatuh tidak akan pernah berakhir kalau di antara kita masih selalu saja mengagumi kehidupan dunia. Masih di antara kita selalu saja ingat kepada dunia, lupa kepada kematian. Sholat, ibadah, waktu yang Allah berikan kepada kita, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Selalu yang kita sampaikan, yang selalu yang kita ucapkan ketika kita berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, la haula wa la quwwata illa billah. Mengerti apa yang kita baca, tahu apa yang kita baca, tidak ada kekuatan daya dan upaya kecuali datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kenapa kekuatan yang Allah berikan kepada kita, kita zalimi di hadapan Allah? Tapi kenapa waktu yang Allah berikan kepada kita tidak kita limpahkan untuk zikir kepada Allah? Ini karena kita terbebani dengan urusan dunia, tidak pernah ingat padahal di sebelah kanan kiri kita
beberapa hari yang lalu, bukan lagi per hari, per bulan, per jam. Dalam satu hari sekian hamba Allah yang meninggal dunia. Tapi tetap saja kita tidak pernah berpikir kita pun sama akan seperti mereka. Lalu kalau mereka sudah pulang menghadap Allah, apakah harus kita diam saja? Berpikirlah apa yang harus saya sampaikan di hadapan Allah. Kalau sampai saat ini kita masih takut dengan dunia, tidak takut kepada Allah. Kalau sampai saat ini kita masih meluangkan waktu untuk dunia, sementara untuk baca Al-Quran tidak ada waktu, sholawat tidak ada waktu, zikir tidak ada waktu. Lillahi ma fis samawati wa fil ardh. Dialah Allah yang memiliki langit dan bumi. Artinya kita tidak punya apa-apa. Serahkan semua kepada Allah. Lalu bagaimana urusan dunia? Jelas Allah sudah sampaikan kepada kita. Semua yang melata di muka bumi ini, ya Allah sudah dijamin. Yang belum ada jaminan akhirat. Baju yang kita pakai, harta yang kita punya, kendaraan yang kita miliki saat ini, apa itu bukan kehidupan dunia yang sudah Allah berikan izin kepada kita? Lalu bagaimana mensyukurinya? Yang sudah ada kita syukuri. Jangan banyak permintaan untuk urusan dunia, mintalah untuk urusan akhirat, berbuat untuk urusan akhirat. Karena kalau berpikir dunia terus tidak ada habis-habisnya. Ketika mobil baru datang, ingin lagi mobil baru. Handphone baru datang lagi, ingin lagi handphone baru. Sampai kapan kita bergelut dengan dunia sehingga melupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sementara handphone sudah baru, kendaraan baru, rumah mewah. Mana di antara kita yang saat ini sudah tanggal 6 Zulhijjah? Hanya tinggal 4 hari lagi. Yang sangat-sangat dianjurkan oleh agama, yang sangat dianjurkan oleh Allah kepada baginda Nabi Ibrahim, kepada baginda Rasul untuk berkorban. Mana kemampuan kita? Puluhan juta handphone merek mahal kita mampu beli, sapi hanya 20 juta. Terkadang kita sudah tidak ingat untuk korban. Bahkan korban ini memakan darah di hadapan Allah karena cintanya Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo berpikir. Berpikir dengan jernih. Yang punya harta banyak, jangan terlalu untuk urusan dunia. Biasa-biasa saja toh dunia. Besok kalau kita pulang, apa yang kita bawa tidak ada. Menumpahkan darah di tanggal 10 Zulhijjah, 11, 12, 13 insya Allah pada hari Selasa yang akan datang. Dengan kurban yang kita berikan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala itu jauh lebih manfaat. Kalau belum berkorban, niat berkorban. Yang sudah berkorban, lakukan kembali. Kenapa? Karena ini urusan agama. Jadi jauh mana yang banyak kita kerjakan dunia dengan urusan akhirat. Buang jauh-jauh pemikiran urusan-urusan dunia yang tidak bermanfaat di hadapan kita. Karena semua kita pasti akan pulang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayatnya sudah hafal semua, sudah tahu semua. Setiap kita akan pulang, maka jangan pernah berpikir apapun sebelum datang kematian itu yang datang tanpa pemberitahuan lebih awal. Siapkan diri kita untuk urusan akhirat. Insya Allah dengan hadirnya nanti tanggal 10 Zulhijjah, di hari Ahad dan Isnin kita akan melaksanakan puasa Tarwiyah dan Arafah. 10 Zulhijjah kita sholat Idul Adha dan melaksanakan Idul Kurban bersama-sama. Mudah-mudahan dari saat ini walaupun hanya sebentar lagi, dengan cintanya kita kepada Allah seperti cintanya Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah limpahkan rezeki untuk kita berkurban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah yang terbaik Allah berikan untuk kita semua agar kita menjadi orang-orang yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Inna sanal kalam mawalidi syabiyah kalaman la tafalih khafiyah. Wallahu subhanahu wa ta'ala yakulu fi qawlihi yaknadil muhtadun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbal minkum tilawatan samil alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfiru li wa lakum wa li sayyidil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran liman jahada bihi wa kafara wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad masabihal ghurab. Ibadallah ittaqullaha ta'ala min sama'il lam yaqulu lil khabar wa ta'u amma
بملائكة المسبحات بالقدس فدلت بكم أيها المؤمنون من برية الجن والإنس فقال تعالى مخبرا عليما وامرا حكيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارض عن الخلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفرة والمشركين والظالمين والمنافقين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على ما يزدكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة